mengiringi sang imam dalam lautan manusia. Selasa belum genap terjaga, sayup azan subuh memecah sunyi sekitar pukul 3.20 mengalir bersama hembusan angin dingin yang menusuk tulang. Selesai salat, kami melangkah keluar dari tempat bermalam. Kota suci Qom telah terjaga lebih awal, atau mungkin ia memang tidak pernah tidur malam itu. Kemanapun mata memandang, kota telah berubah. Gang-gang sempit dan jalanan utama tak lagi menyisakan ruang. Semuanya tumpah ruah oleh busana hitam yang bergerak ritmis ke arah yang sama. Tanpa aba-aba, jutaan langkah kaki diayunkan, seakan digerakkan oleh satu dawai tak kasat mata dari kedalaman batin. Sebuah magnet spiritual yang sangat kuat sedang menarik kami ke satu titik, Masjid Jamkaran. Perjalanan sejauh 9 km itu awalnya terasa ringan. Udara subuh yang sejuk membasuh wajah-wajah penuh duka, membuat kaki melangkah mengikuti arus. Namun seiring waktu, lautan manusia itu kian meluap. Dari setiap sudut kota dan celah rumah, jiwa-jiwa baru terus berdatangan dan melebur. Di tempat ini, semua identitas duniawi luruh. Tak ada garis pemisah antara yang kaya dan miskin. Tak ada sekat antara agamawan dan rakyat jelata. Pun tak ada batas negara antara penduduk asli Iran dan kami, para tamu dari seberang lautan. Kami diseragamkan oleh kedukaan, hamparan hitam manusia menuju sebuah perpisahan upacara pelepasan agung. Ketika langkah tersisa 100 meter dari pelataran Masjid Jamkaran, dunia seolah berhenti. Kepadatan di titik ini begitu pekat, mengunci ruang gerak, hingga bernapas pun terasa berat. Teman-teman yang semula beriringan ternyata lenyap ditelan ombak manusia. Kini tinggal kami bertiga, saling berpautan, mencoba bertahan di tengah kepungan masa demi mencapai altar pelepasan. Fajar akhirnya merekah, namun ia membawa takdir yang garang. Udara sejuk perlahan menguap, berubah menjadi sengatan matahari yang membakar kulit. Kami mengambil posisi di jantung lautan manusia, bersiap menjemput mulainya salat jenazah. Penantian itu menjelma ujian kesabaran yang maha berat selama lebih dari 2 jam. Tak ada selembar pun atap untuk bernaung. Tak ada bayang-bayang pelindung dari terkaman matahari. Yang ada hanyalah jutaan tubuh yang berdiri rapat, berbagi hawa panas, namun diikat oleh ketabahan yang sama. Meski begitu, penantian panjang ini tak pernah sunyi. Ia bergemuruh. Gelombang takbir, salawat menyalak dari segala penjuru, menyayat langit. Slogan kesetiaan diteriakkan serempak, menggetarkan dada. Dari pengeras suara di setiap jengkal kawasan, ratapan kidung duka atau marsiyah mengalun liris. Setiap kali kidung mencapai puncaknya, lautan manusia menyambutnya dengan gemuruh yang mengguncang fondasi bumi, sebelum akhirnya tenggelam dalam isak tangis, lalu meledak kembali menjadi pekikan komunal yang menggema ke seluruh batas
Jamkaran Qom. Kami berdiri memikul dua niat sakral, yaitu menunaikan salat jenazah di hadapan Imam Ali Khamenei dan mengiringi perjalanan terakhir beliau dalam prosesi tasyyi'. Dua niat itulah bahan bakar spiritual kami. Ia meringankan kaki yang kaku, mengabaikan tenggorokan yang kering, dan meredam keluhan saat tubuh digoreng panas yang menyengat. Botol air mineral sesekali melintas dibagikan relawan, namun kami terus menahan diri. Meminumnya terlalu banyak adalah kecerobohan. Di tengah kepungan jutaan manusia seketat ini, mencari toilet adalah misi yang sangat sulit. Kami memilih membiarkan dahaga membakar rongga daripada kehilangan momentum bersejarah yang demi menghadirinya kami telah menempuh ribuan kilometer menyeberangi samudra. Kabar berbisik di antara kerumunan bahwa jutaan manusia telah mengunci mati rute prosesi. Mereka bukan hanya penduduk Qom, melainkan arus migrasi dari pelosok Iran dan penziarah duka dari berbagai belahan dunia. Saat salat jenazah dilaksanakan, gemuruh mendadak surut, berganti keheningan yang magis dan khusyuk. Jutaan manusia berdiri tegap dalam satu saf raksasa terpanjang dalam sejarah. Begitu takbir terakhir diucapkan, arus besar manusia berbalik ke arah Qom, di mana haram Sayyidah Ma'sumah menjadi tujuan pengiringan jenazah. Namun kami justru mengunci kaki di atas aspal. Kami memilih bertahan karena tugas jiwa belum usai, yaitu kami datang untuk mengantar sang imam hingga ke haram pusara suci Sayyidah Ma'sumah di Qom. Maka kami tetap berdiri menantang surya yang kini berada di puncak kegarangannya. 1 jam melintas, 2 jam merayap perlahan, hampir 3 jam kami terpanggang tanpa kepastian dari mana keranda suci akan muncul. Ajaibnya, tak satu pun keluhan terdengar. Tak ada satu pasang kaki pun yang bergeser mundur. Sebagian besar orang menyerahkan diri kepada kesabaran demi satu kesempatan singkat, menyertai detik-detik terakhir sang imam di atas bumi. Lalu saat yang dinantikan tiba, seperti air bah, gelombang manusia di depan kami bergolak hebat. Iring-iringan jenazah dalam kendaraan besar mulai melintas, diawali dengan mobil-mobil dengan pengeras suara raksasa yang menyebarkan yel-yel takbir dan tahlil kalimat la ilaha illallah. Dalam hitungan detik, lautan manusia yang semula diam berubah arus deras yang menyeret apa saja. Kami kehilangan kendali atas langkah kaki. Tubuh kami terombang-ambing di dalam pusaran. Di saat itu, kami tak lagi merasa sebagai 3 orang asing dari Indonesia. Kami telah melebur, meranggas menjadi sel-sel kecil dari tubuh raksasa bernama umat yang bergerak bersama dalam pawai cinta dan duka. Perjalanan mengiringi jenazah agung ini jauh lebih brutal. Suhu udara melonjak ekstrim hingga menyentuh 42 derajat Celcius. Terasa seolah membakar lapisan kulit hidup-hidup. Cobaan kian diuji saat badai debu tiba-tiba menerjang, membutakan pandangan dan menyesakkan dada. Langit mendadak buram oleh
partikel tanah kering yang bertebaran ditarikan oleh angin kencang.